Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Look Akuntansi Channel. Kali ini kita akan coba membahas mengenai cara membuat rencana cash flow sederhana. Cash flow ini penting ya bagi perusahaan ya, untuk mendukung kelancaran daripada operasional perusahaan. Nah, kita mulai dulu dengan mengumpulkan data-data ya sebelum membuat cash flow. Nah, untuk data-data di sini kita lihat ada kontrak proyek misalnya sebesar 1M, kemudian lama pekerjaan 1 tahun, kemudian pengajuan tagihan progres pekerjaan itu tiap bulan, dan cara pembayarnya dilakukan 1 bulan setelah pengajuan tagihan. Di situ juga disebutkan ada retensi 5%. Nah, untuk proyek ini sebagaimana kita tahu dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 ya, atau PPh final sebesar 2,65%. Nah, untuk pengeluaran biaya-biaya per bulan itu ditentukan misalnya maksimal 60% dari penjualan. Sini contohnya ada upah, material, subkontraktor, biaya alat, biaya umum ya. Untuk upah misalnya 15% ya. Material 35%, subkontraktor 20%, alat 20% dan umum 10%. Jadi sudah dibatasi ya untuk biaya-biayanya 60% ya. Oke, langsung kita lanjut ke rencana cash flow ya. Nah, di sini ada penjualan ya. Tadi disebutkan pembayaran itu 1 bulan setelah pengajuan tagihan. Jadi kalau kita misalnya mengajukan di Januari, maka itu kita terima uangnya itu di Februari. Nah, ini untuk cash in-nya di tahun 2023 itu terimanya kita awal di Februari. Nah, untuk hitungannya kita lihat di sini ada rumusnya ya. Nilai kontrak ya dibagi 12 ya, karena kan pengajuannya tiap bulan, jadi dibagi 12. Dikurangi dengan retensi 5%. Terus dikurangi lagi dengan PPh final ya. Hasilnya 76 juta ini ya. Nah, karena pengajuannya tiap bulan, maka kita copy saja langsung ini sampai Desember ya. Nah, untuk pengeluaran atau cash out, kita lihat dari sini ya, di atas ini sudah dihitung ada angkanya. Upah, material, subkon, alat, umum ya. Tinggal kita copy aja ke sini. Januari, terus kita copy ke kanan ya. Sampai Desember ya. Ya. Nah, terus untuk di bawahnya ini karena tidak disebutkan ada uang muka, maka perusahaan tersebut harus memiliki modal ya. Nah, di sini contohnya 100 juta ya. Saldo 100 juta, kemudian cash in-nya di Januari belum ada karena baru mengajukan. Jadi kosong. Kemudian cash out-nya itu 50 juta ya, sesuai di atasnya 50 juta. Karena saldo akhirnya di bulan Januari adalah 100 juta kurang 50 juta. Nah, saldo akhir 50 juta ini menjadi saldo awal di bulan Februari. Oke, terus selanjutnya cash in-nya sesuai di atas. Di Februari udah mulai ada ya. Cash in-nya tuh 76 juta masuk sini. Kemudian cash out-nya 50 juta sesuai sini. Nah, saldo akhirnya, saldo awal ditambah cash in dikurangi cash out ya. Hasilnya 76. Nah, ini kita copy terus ke kanan sampai Desember ya. Saya kira itu saja ya, mudah ya. Nah, untuk selanjutnya ini total di Desember cash in-nya itu adalah 846 juta. Ini belum total ya, karena masih ada satu penerimaan yang pengajuannya di Desember. Itu terimanya berarti di Januari tahun 2024. Sedangkan untuk biayanya, pengeluaran untuk biaya itu sudah full ya, 600 juta. Atau 60% dari total kontrak ya. Sehingga di sini saldonya 346 juta. Nah, kita coba cross check ya.
ini untuk Januari kita masih ada penerimaan termin terakhir ya, 76 juta. Terus saldo yang di Desember tadi 346. Kita coba pindahin ke sini ya. Di saldo awal dianggapnya ini Januari 2024 ya. Nah, ditambahkan cash in jadi 423. Nah, kemudian selanjutnya setelah pemeliharaan selesai atau retensi selesai, kita terima lagi pembayaran retensi itu 50 juta ya. Jadi totalnya 473. Nah, 473 ini kalau dikurangi dengan modal awal tadi 100 juta, maka hasil bersih atau uang yang kita terima itu nantinya sebesar 373.500.000 ya. Nah, di sini kita cross check keseluruhan. Jadi 846 ditambah 76 ditambah retensi 50 ditambah web final, hasilnya 1 miliar ya. Pas ya, sesuai nilai kontrak ya. Kemudian misalnya ini dikurangi dengan pengeluaran atas biaya-biaya 600 juta. Terus dikurangi dengan PPh final tadi 26.500 atau 2,65%. Ini hasilnya 373 ya. Jadi angkanya sudah sama ya kalau di cross check ya. Dan 600 juta ini sudah sesuai ya, 60% dari nilai kontrak ya. Oke, saya kira cukup ya. Mudah-mudahan jelas dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman ya yang akan membuat PPh final, membuat cash flow, maaf. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.